Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai, Om Swastiastu. Eh, Kali ini kita akan membahas masalah energi. Kita langsung saja. Ya. Semesta ini merespon energi. Semesta ini merespon energi, bukan kata-kata atau keinginan. Intinya seperti itu. Nah, energi tidak dapat dilihat, tapi hanya bisa dirasakan melalui vibrasi. Makanya ketika kita mengobati orang itu sangat penting, yaitu menjaga perasaan kita, supaya yang yang diobati itu atau yang diterapi itu nanti akan merasakan energi-energi yang positif, karena alam semesta ini merespon energi, vibrasinya itu direspon. Yang bisa dirasakan itu dengan vibrasi, jadi penting bagi kita semua, yaitu ketika ada penanganan pasien itu benar-benar harus dihilangkan, yaitu yang dinamakan iri, dengki, terus marah, terus kurang percaya diri. Itu berdampak sekali karena alam itu merespon energi kita. Dari situ kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita menjadi juru penyembuh atau menjadi terapis, itu jangan, yang dicari itu adalah atraksi itu dalam arti suatu keanehan supaya dilihat oleh orang itu ajaib. Itu berdampak sekali kepada si pasien, karena yang dicari seorang juru penyembuh itu kesembuhan, ketenangan, bukan sebuah atraksi yang mana pasien kita melihat atau kita dilihat semua orang itu seperti ada keajaiban yang aneh, seperti atraksi, seperti sulapan ganda. Tidak. Yang dibutuhkan pasien itu bukan itu. Yang dibutuhkan pasien itu adalah penyembuh atau kesembuhan dirinya sendiri. Ketika pasien datang ke kita itu dia niat sudah dari rumah itu dia sudah niat kalau dia ingin berobat dan ingin sembuh, bukan melihat atraksi yang aneh-aneh. Jadi ketika kita menjadi terapis itu, juru penyembuh kita harus benar-benar kosong, hanya kita gabungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ketika kita menjadi juru penyembuh, yang ada di otak itu hanya uang atau amplop atau biaya jasa, itu nanti alam akan merespon dengan kurang bagus ya, karena vibrasi negatif itu rendah. Jadi alam itu menangkapnya seperti itu. Nanti itu dampaknya ke kita, katakanlah bisa kalau di bahasa itu namanya karma ya, nanti kita ada karma sendiri dari sifat-sifat seperti itu. Maka hindarilah ketika kita menjadi seorang terapis atau juru penyembuh, yaitu benar-benar kita harus menjaga hati, terus menjaga energi kita selalu tebarkan, memancarkan sebuah kebaikan, memancarkan energi kesembuhan, memancarkan energi kejayaan, seperti itu. Nanti itu dampaknya kepada sekitar kita, terus kepada pasien-pasien kita, karena kita itu bermain-main dengan energi. Nanti alam semesta ini akan merespon energi kita. Nah, bagaimana cara menata itu? Kita menggunakan bisa meditasi untuk menyeimbangkan pernapasan dengan pernapasan cakra budaya seperti itu. Nanti akan ada
penjelasan di link ya, di link grup itu nanti ada penjelasan lengkap detail. Jadi belajar dengan sabar, ditekuni, dipelajari, difahami betul. Karena kita itu bermain-main dengan energi, maka tebarkanlah energi kebaikan, tebarkanlah energi kesembuhan, kejayaan, kedamaian seperti itu nanti akan berdampak kepada lingkup kita, pada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, termasuk nanti pasien. Ketika kita ada penanganan kepada pasien, apa itu dampaknya akan mengarah ke pasien. Jadi pasien itu walaupun apa itu pasien itu berbeda-beda ya, ketika kita penyaluran energi itu beda-beda, ada yang muntah seperti itu, ada yang getar, terus ada yang kejang-kejang juga, terus ada yang gemetaran semua. Yang penting satu, yaitu kita benar-benar yakin, kita benar-benar menyalurkan energi kesembuhan tanpa embel-embel apapun, Jadi ketika kita ada pasien penanganan seperti itu, tolong ini dihilangkan dulu ya, masalah jasa jangan ada di pikiran kita, dikasih berapa nanti, dikasih amplop berapa, dapat uang berapa, itu dihilangkan, karena itu berdampak sekali kepada si pasien. Maka dari situ ada tradisi itu, kalau di Islam itu biasanya sebelum membuka praktek kita berdoa dulu pagi, katakanlah membuka praktek kita sholat duha dulu, kita berdoa dulu seperti itu. Kalau di saudara kita yang non muslim itu biasanya ada ritual-ritual tertentu ya, penyembahan dan lain-lain. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan semua energi negatif di dalam tubuh kita dan keuangan kita. Jadi ketika ada pasien datang itu sudah dapat energi positif yang sangat membantu di dalam diri pasien. Jadi ketika pasien itu membawa 5 penyakit, itu sudah hilang 1 atau 2, tinggal kita nanti menghilangkan yang 3 ini dengan energi-energi yang positif, dengan energi kesembuhan, perdamaian dan kejayaan dan lain-lain. Pokoknya hilangkan rasa-rasa seperti itu, karena alam akan merespon energi kita seperti itu. Terus jangan lupa berdoa, karena kita punya Tuhan. Jangan lupa berdoa supaya apa yang kita jalani itu diberikan suatu kelimpahan, keajaiban atau barokah dari kegiatan kita, manfaat juga. Jangan lupa, intinya jangan lupa berdoa dengan keyakinan masing-masing supaya kita diselamatkan, supaya kita diberi kesembuhan, termasuk pasien kita diberi kesembuhan, diberi jalan ketika ada masalah seperti itu. Jangan lupa berdoa ya, menurut keyakinan masing-masing. Intinya jaga energi kita. Sebagai juru penyembuh itu jaga energi kita semaksimal mungkin setiap harinya. Latihan, kita perlu latihan terus. Seperti orang baik itu belum tentu dia itu orang baik itu belum tentu dia menjadi seorang yang sukses ya, belum tentu. Karena ketika orang baik atau orang kaya ketika memberikan suatu, katakanlah uang 50.000 kepada orang lain atau 100.000, tapi di dalam hatinya tidak ada rasa keikhlasan, yang ada hanyalah rasa kesombongan atau memamerkan diri, itu alam akan merespon energi seperti itu. Nanti biasanya kalau orang-orang itu bilang nanti akan mendapat karma. Maka kita harus benar-benar latihan. Contoh seperti ini, ketika kita katakanlah mempunyai uang 100.000, terus kita yang 50.000 kita pegang, yang 50 kita kasihkan ke orang-orang yang membutuhkan, entah itu 10.000 atau 25.000 bahkan atau 5.000, itu juga baik. Itu melatih kita supaya apa?
Melatih maksudnya itu melatih dengan keikhlasan hati. Walaupun ikhlas itu tidak bisa dilihat, tapi kita harus benar-benar melatih pribadi kita. Nah, ketika walaupun kecil kita kasihkan 5.000 ke orang lain, tapi alam itu akan merespon kita. Alam semesta ini merespon kita. Dari responan alam ini nanti akan tumbuhlah keajaiban atau alam akan merestui kita. Maka kita sama-sama berlatih bersyukur. Mulai hari ini kita berlatih bersyukur, mensyukuri kita mempunyai nafas, kita syukuri, kita masih bisa bernapas, kita syukuri, apapun yang terjadi kita syukuri, seperti itu. Terus masalah-masalah kita itu kita katakanlah kita syukuri, ini semua dari Tuhan. Jangan benci kepada diri sendiri, karena itu akan berdampak sekali dan alam akan menerima, alam semesta ini akan merespon energi-energi negatif kita, nanti kembali lagi kepada diri kita. Nanti kita akan diberi kesusahan, diberi penyakit dan lain-lain. Maka mari kita sama-sama belajar untuk berlatih memancarkan energi positif kepada diri, kepada semuanya, biar alam itu merespon dan alam memberikan keajaiban kepada kita. Begitu untuk para saudaraku, jangan lupa selalu memancarkan energi kebaikan, energi kesehatan, energi kedamaian. Ini ada hubungannya sama energi yang kita pelajari. Maka harus benar-benar menjaga perasaan, ya, seperti mencoba. Contoh, ada peserta daftar ke saya, dia hanya mencoba saja, oh ini mungkin, tapi saya tidak merespon itu. Karena saya menjaga perasaan saya, menjaga energi itu adalah perasaan, menjaga perasaan saya supaya energi saya seimbang. Jadi ketika ada peserta yang hanya ingin mencoba, oh ini masih hebat ilmu saya, oh ini ilmu abal-abal, enggak apa-apa, saya terus menerima, tapi tidak saya masukkan ke dalam hati, karena saya menjaga energi itu, energi kebaikan. Karena untuk kalian semua, atau untuk peserta saya, atau orang yang daftar kepada saya, itu saya jaga semua, jaga dengan energi kebaikan, energi kesehatan, energi kejayaan dan lain-lain. Maka berhati-hati ketika kita menggunakan perasaan-perasaan yang negatif, nanti berdampak kepada diri kita sendiri. Nanti katakanlah kalau bahasa mudanya itu karma akan kembali kepada kita, karena alam semesta ini merespon dan nanti pasti akan kembali kepada diri kita. Semoga saudara-saudaraku yang ikut bimbingan ini, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, tambah rezeki. Jangan lupa berdoa, jangan lupa kita selaraskan, kita terus latihan untuk selalu memancarkan energi kebaikan, yaitu melalui meditasi, melalui pernapasan yang ada di bimbingan grup ini. Saya doakan semoga sukses selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.